Nah, udah. Nah, deh. Let's go, let's go. Lah, iya pertanyaan orang poho di mana? Oh, anu 2 minggu kemarin aya apa di grup. Aya orang ya. Tapi gas lah. Aya Dan beneran asal saya. bukanlah cinta biasa, Mau nyanyi. jika kamu yang memiliki. Aduh, ya tuh bisa dikatin kayak. Baik, Ya netizen sebentar ya. Jadi kami sedang mencari pertanyaannya. Nih moderator udah libur 2 minggu jadi agak hilang skillnya gitu ya. lah kamu ke pertanyaan. Edan, geus pro euy. Kade mun melenceng dari selisih pertanyaannya. Miliki. Berhubung materinya tentang malu gitu. Jadi saya juga menjawab malu sebenarnya gitu. Jadi kayaknya malu saya juga. Kita mulai lah. Kita mulai Malu lah. atau gugup. Nah, Oke, kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di podcast Barikade. Oke. Ya, jadi ini iya aja lah. Jadi kita tuh sekarang pertemuan kesekian kali dan minggu kemarin skip ya dan baru mulai lagi dan alhamdulillah sekarang diisi oleh akang-akang yang tidak kalah muda dari saya ya ini. Jadi dan di sini kita kali ini akan membahas mengenai malu nih teman-teman semuanya. Nanti di sini tinggal menjawab aja lah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Dan bagi-bagi ya tuh. Bagi teman-teman netizen yang di luar sana yang tidak menonton pastinya ya, nggak akan ada yang menonton ya ini. Ada. 20. Rekor itu. Rekor 50-an ya CPNS. Oh, itu gimana judul ya ternyata. Iya. Benarlah nanti kita bikin judul yang akan booming. Ya, nanti di sana teman-teman juga netizen bolehlah mengkritik gitu, menghujat kita semua. Biar viral ya. Demi kebaikan kita semua gitu. Oke, kita langsung saja lah. Kita membahas malu nih teman-teman. Kenapa saya jelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Kenapa harus membahas ini? Karena menurut saya ya malu ini cukup penting kita bahas gitu. Karena tragedi atau fenomena sekarang-sekarang ini, apalagi di zaman-zaman sosial media gitu, kelihatannya khususnya rakyat Indonesia tuh sudah tidak tahu malu ya. Sebutin atau mereknya. Mau takut. Kepak sayap. Iya, kepak sayap tauhidan. Ya ini Kang anak baru jangan kaget ya. Kita di sini ya ngobrol aja lah. Ya gitu. Jadi dan sebenarnya apakah kita tuh harus gitu ada rasa malu atau kayak gimana ya? Tapi intinya ya rakyat Indonesia gitu sedikit gitu malu-maluin lah. Di mana-mana biasanya suka malu-maluin ya rakyat Indonesia tuh. Betul tidak ini? Bukan saya yang ngomong, bukan saya. Bukan saya. Apa-apa lah, lah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mau nanya dulu nih kepada teman-teman semua. Jadi
Malu itu apa sih sebenarnya? Apa itu malu? Coba Kang Satpam lah. Ini Satpam BCA nih. Ini disebutkan merek BCA-nya kan? Lagi sponsor kan kita. Iya, Bank Sentral Antapani, Kang. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Ya gimana jadinya? Iya, Malu jadi ini gimana nih? ya itu dia. Saya mau jawab juga malu sebenarnya ini. Itu masuk malu nggak tuh? Ya, saya mau jawab tapi malu. Boleh juga. Ya, Oke, jangan oke, oke. malu-maluin lah. Oh ya. Oh iya ya. Cukup moderator lah yang malu-maluin ya. Saya satpam aja. Jadi malu mungkin rasa rasa atau akhlak atau apa rasa untuk menghindari sesuatu yang tidak terpuji lah gitu. Jurnal eta mah. Ini Jurnal naon. ini ada itunya enggak? Maksudnya Sumber si sumbernya gitu Gimana suara.com gitu di misalkan. 2021 juga anak Kang. Gimana 2021? baca-baca tentang malu pernahnya ya, sekilas yang ingat segitulah. Jadi para pelajar sendiri mungkin rasa rasa untuk menghalangi sesuatu yang tidak baik lagi, untuk menghalangi melakukan sesuatu yang tidak baik lagi. Oke. Emang kalau Siap. hal Nah, yang baik gimana Kang? ya gak usah malu Kenapa? ya Ya karena baik. Kalau diliatin nggak apa-apa kan? Kalau dilihat melakukan kebaikan atau nggak bu ini untuk menghindari sifat ria. Oh, nggak tahu kalau itu mah. Pokoknya malu itu ya itu Oh iya siap rasa siap. rasa yang menghalangi kita dari melakukan hal yang tidak baik gitu. Oke. Emang rasanya gimana? Ada rasa itu pahit, Rasa manis. rasa Nano-nanonya rasanya teh aduh benteng berenya yang membentengi diri agar tidak melakukan hal yang jelek. Ya itulah ya definisi namanya juga ya pasti belibet. Iya Ya, iya siap. Terima ya, kasih Kang Hanif. Kang ya, Satpam Kang Hanif. ya Kang skripsi jangan banyak omong kalau skripsinya belum beres Siap ya. Saya siap udah beres. siap Kang Ya, Satpam. Maaf. ya. Siap. Mungkin Ya. ada yang lain nih yang tidak sependapat mungkin ada dari Kang siapa nih yang mau oke Kang anak baru lah coba Kang Erul lah gimana Kang, gimana? menurut Kang Erol ini tuh malu itu apa sih sebenarnya gitu? Tadi lumayan sependapat sama definisinya Kang Satpam BCA. Iya. Nolak we padahal mah ulah malu-malu nolak we tuh terus Mungkin kayak ini kali Kang ya, perasaan segan gitu melakukan suatu hal karena suatu hal yang ditakutkan. Kayak gitu mungkin definisinya. Oke, iya betul. Hampir mirip ya. Itu saya tahu webnya Kang. Saya tahu webnya. Coba Iya. Kang skripsi apa definisinya coba nih Iya, dari coba, tadi banyak omong Kang skripsi ya. Coba lah. Ini dari Kang anak baru gitu hampir mirip lah sebenarnya ya dengan Satpam BCA. Ini coba ini nih, Kang skripsi gimana nih? Saya sama sih, sepakat. Sama gimana ya coba. Gila. Ini sih kalau dari saya ya Ini ada tadi kan toke rasa juga segan ya. Rasa segan tadi ya. Kalau dari saya rasa apa ya? Rasa apa? Enak, tidak enak hati. Rasa tidak enak hati ketika Kirain rasa green tea. jadi rasa tidak enak hati. Jadi kayak kurang srek gitu kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita melakukan itu tuh ada tidak enak hati kayak gitu. Itu rasa malu. Oke. Kurang percaya diri lah kayak gitu.
Oke, kurang pede gitu Iya. karena malu ya. Oke, siap. Ini pendapat-pendapatnya semuanya mengarah ke pro ya, bukan pro ya, sependapat lah semua ya, kurang lebih Nggak, seperti tapi itu. saya tadi mempertanyakan itu Kang, malu-maluin. Definisi Kang Hanif saya kurang srek, Di mana coba di mana? Mirip lah. Mirip itu, mirip Oh iya lah. mirip. Iya. Hmm. Ini baru pertanyaan satu udah gelut. Ya, lanjut Kang. Aduh, apalagi nanya apalagi. Itu dia. Ya, malum lah kita udah libur 2 minggu. Iya, Jadi, betul. iya. Oke, jadi kita hubungkan ya dari latar belakang yang saya sebutkan tadi bahwa fenomena gitu ya yang dilihat sekarang ini bahwa banyak gitu tidak sedikit kayaknya bukan kayaknya tapi dia memang kayaknya betul gitu ya tidak sedikit orang-orang tuh sekarang sifat malunya tuh berkurang bukan berkurang ya ya sedikit terkikis gitu jadi lebih terbuka jadi lebih terbuka apapun itu gitu mereka tuh sekarang diceritain gitu ya baik itu masalah ataupun bahkan aib-aib sendiri juga diceritain gitu kan yang mana tadi jadinya bertolak belakang kan apa yang disampaikan oleh akang-akang di sini itu sebenarnya. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira sebenarnya manusia itu harus nggak sih memiliki sifat malu itu tuh apakah harus atau gimana? Ngerti gak sih pertanyaannya? Ngerti. Iya. Gimana dong, Kang Satpam BCA? Aduh, saya jawab ngerti jadi. Iya. Tadi Gilang ngechat Diva itu pakai background. Kirim link background aku share lah tuh. Lain. Kalau pakai laptop gitu, pakai background, tapi ya kan pakai HP. Oh, pakai HP oh ya. Next way ya, Rul. Santai. ya. Jadi gimana? Jadi tadi apa ya nanyanya? Pengalihan ya mah memikir ke Iya. belakang. Kan sudah seperti biasa seperti itu ya. Saya juga butuh waktu buat mikir. Sambil searching meren lain mikir. Wis. Tangan. Ya, jadi pertanyaannya apakah malu itu apakah harus punya apa tadi gitu? Iya, gitulah. Apakah manusia itu sebenarnya memiliki sifat malu itu gitu? Apakah emang hanya segelintir orang gitu? Fitrahnya itu gimana? Oh iya. Kalau ditanya harus sih harus karena kalau nggak salah dalam suatu hadis saya lupa riwayat siapa gitu ya. Jadi iman sama malu itu beriringan gitu kan. Dimana ada malu maka dia ada iman gitu. Tapi kalau dia udah gak ada malu maka iman juga gak akan menyertainya kayak gitu. Aduh saya lupa detail hadisnya gimana. Cuman kurang lebih kayak gitulah. Harus karena salah satu penentu iman kita bagus atau tidak tuh ada di malu. Tentu malunya malu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Gitu. Udah segitu aja. Siap. Jadi harus ya dimiliki oleh manusia itu sifat malu itu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan tidak dimiliki gitu sifat malu ini, memang dampaknya kayak gimana gitu? Menurut Kang Skripsi? Pertanyaan baru geus nyiapkeun eta jawaban. Bisa we mengecoh teh.
Ini banyak Dan ngeluh ya, banget ya nggak narasumber. apa-apa. Oh, Nggak Jawab apa-apa aja. kan saya Jawab nanya aja. ini. Ya Tolong- jawab misalkan Tolong ya Satpol pengen PP ya. menambahkan jawaban dari Kang Hanif yang tadi boleh, nggak Boleh. apa-apa. Iya Ya gitu. itu Mau saya mau kurang menyerah dapat. boleh. Satpam itu pam iya omongannya pam Ya, BCA. yes, silakan bebas di sini. Kita negara demokrasi ya. Bebas. Jadi dampak Bebas. dulu ya. Dampak ketika kita tidak memiliki rasa malu ya. Eh, Kalau misalnya dampak tidak memiliki rasa malu ketika kita sedang melakukan segala sesuatu itu dampaknya nanti apa ya? Akibat ketika kita melakukan sesuatu yang perbuatan yang jelek itu tidak ada rasa kehati-hatian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang tidak disukai gitu ya, nah itu bakal terus-menerus melakukan hal tersebut kayak gitu. Dan jadinya hatinya itu keras kalau menurut saya kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada rasa malu kayak gitu. Jadi walaupun misalnya dinasihati itu karena udah sifat bawaan gitu ya, tidak punya rasa malu, ya jadinya yang merasa itu hal yang biasa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tidak ada rasa segan lah ketika melakukan suatu perbuatan. Kayak gitu kan kalau rasa malu kan bisa kita kaitkan kan dengan perbuatan yang tidak baik ya kalau di sini gitu. Nah, itu paling jadi kayak hatinya itu takutnya nanti ketika sudah terbiasa ketika dibicarakan jadi apa ya? Jadi keras kayak gitu, tidak mau dibilang kayak gitu bahwa itu tuh perbuatan yang tidak baik kayak gitu. Jadi karena merupakan kebiasaan kayak gitu. Menurut dia ya itu hal yang lumrah lah kayak gitu. Itu adalah kalau misalnya orang tidak mempunyai rasa malu. Ya contohnya sekarang lah kita kaitkan dengan era dunia sekarang lah. Ketika seorang ya manusia ya yang menebarkan gitu aibnya gitu ya. Mereka tuh merasa ya itu bukanlah aib yang harus disembunyikan gitu. Dan malah senang gitu apabila diubarkan. Ya itu sih. Jadi istilahnya ketika dibicarakan ya itu menurut mereka tuh itu hal yang lumrah kayak gitu. Itu sih kalau misalnya kita tidak mempunyai rasa malu. Itu sih dari saya pribadi. Mungkin bisa jangan dulu disimpulkan. Pelan-pelan. Oke. Tadi gimana yang pertanyaan sebelumnya mau ngejawab? Yang mana sih? Lupa. Tadi katanya mau ngejawab juga pertanyaan yang kedua itu apakah manusia itu memiliki. Iya, tadi kan sebenarnya beririsan lah ya. Gitu. Karena dampak sudah didapatkan, ya tadi berarti saya setuju bahwa ya sifat malu itu harus bisa gitu dimiliki oleh setiap manusia kayak gitu ya untuk ya itulah ketika nggak asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Oke, siap. Ini kalau menurut anak baru, kira-kira ada dampak? Gimana Kang? Ada dampaknya yang lain nggak, misalkan dari sifat malu ini tuh? Dampak apa ya? Dampak negatif boleh, dampak positifnya juga boleh. Apa ya? Mungkin kalau dampak positif sampai sekarang belum nemu Kang. Bentar, pertanyaannya gimana sih Kang? Jujur pisan Iya benar. Dampak positif yang atau ini kan negatif dari sifat kalau kita memiliki sifat malu gitu. Ada nggak dampak? Oh iya. Ya berarti ada Kang, dampak positifnya pasti berhati-hatilah karena kan seperti yang Kang Gilang tadi sebutkan, saya setuju juga tuh Kang. Bukan nyontek ya Kang, tapi apa tuh? Coba ulangin lagi ya tuh kalau biar nggak nyontek ulangin lagi tadi. Iya mau. Oh mau ya. Ya gimana? Kan sikap malu begitu Kang Gilang ya. Ya betul. Nah, pasti berhati-hatilah seorang teh. Terus kalau namanya teh di keseharian atau kehidupan atau di hal-hal yang buruk, tapi kalau misalnya di hal-hal yang baik kayak di pelajaran, di
hubungan sosial. Kadang kalau kitanya malu-malu justru bakal kurang gitu perkembangannya. Misalnya kalau kita malu bertanya waktu sekolah lagi belajar gitu kan, ilmu yang kita dapat nggak maksimal. Nah, mungkin dampak negatifnya itu tukang kayaknya gitu. Oke, 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 oke. Keren, keren. Ada sedikit berbeda ya dari pendapat Kang Skripsi. Oke, jadi semua mengarah bahwa malu itu eh, dampaknya dari Kang Gilang tadi mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke terus menerus gitu, gimana ya, nggak akan berhenti gitu perbuatan gimana gitu kan sih. Nggak Iya, akan benar-benar. perbuatannya tuh Iya, iya, terus benar-benar. menerus akan berbuat seperti itu gitu ya. Oke, kalau dari anak baru gitu, jadi dampak oh nih, kalau dari jawaban dari anak baru itu jadi mengacu kepada pertanyaan selanjutnya nih. Jadi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu mungkin ya, kapan kita tuh harus malu gitu, kapan kita harus gak malu gitu, kapan kita harus malu-maluin gitu ya. Nah, menurut Kang Satpam BCA gitu kan. Jadi berarti bahwa malu itu sebenarnya nggak semua negatif mungkin ya, tapi maksudnya sifat malu itu kita harus miliki gitu kan. Tapi juga jangan kayak tadi ya, misalkan teh mau bertanya kan malu, mau itu bertanya malu kan. Berarti jangan terus-menerus malu kan berarti. Jadi malu juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya jadi pertanyaannya pada saat kapan sih kita tuh harus eh, memiliki sikap berarti ya, sikap malu ya. Gimana nih? Ya, ya. Kapan gitu ya. Jadi Nah, simpelnya menurutnya. Jadi kapan kita harus malu atau enggak tuh parameternya adalah tergantung perbuatannya dulu apa. Misal hmm, tadi, nah perbuatan bagi dua, ada perbuatan yang baik sama perbuatan yang tidak baik lah gitu. oke. Nah tadi ketika di kelas malu tanya saat tidak mengerti, ujung-ujungnya kan jadi gak ngerti gitu. Nah itu berarti akan lebih baik jika bertanya, jangan malu bertanya. Nah terus untuk kasus yang lain mungkin malu untuk malu malu yang harus perbuatannya itu ditinggalkan, misal perbuatannya maksiat kan gitu, emang harus malu gitu kan, kita punya iman gitu, malu sama Allah kalau kita melakukan perbuatan maksiat tersebut. Jadi ya itu intinya, parameternya tuh perbuatannya baik atau tidak. Nah gitu, kalau perbuatannya baik ya kita jangan malu, menyebarkan kebaikan atau mengajak pada kebaikan. Kalau kita malu ya gimana ngajak kebaikannya gitu maksudnya. Tapi di sisi lain ketika perbuatannya jelek, ya memang harus malu karena Allah nggak suka itu gitu. Hmm. Jadi parameternya itu tergantung apa perbuatannya. Oh, Mungkin itu opini saya. keren, 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 keren. Gimana pendapat yang lain nih? Dari eh, Kang Skripsi gimana? Ada yang lain kan nih? Hmm? Oh ya, Apa? eh, itu tadi saya nanya yang masih awal-awal banget gitu. Ya tadi benar sih, saya sepakat. Cuman kalau misalnya konteksnya, misalnya lagi perbuatan baik ya, kita mau sholat apa ya, sholat sunnah misal ya, tapi ya kayak kemarin lah, minggu kemarin, tapi atasnya itu akhwat misalnya, itu ya. Nah, saya tuh malu gitu kalau misalnya dilihat sama akhwat gitu. Takutnya ada ria gitu, Ya. kayak gitu. Nah, itu kan dalam suatu perbuatan yang baik tuh ya, kayak gitu. Jadi sembunyi-sembunyi gitu. Berarti nggak semuanya dalam perbuatan baik itu kita harus malu kan, kayak gitu. Jadi ini
hanya memang benar dilihat lagi perbuatan baik atau buruk, tapi perbuatan baik itu masih ada klasifikasinya kayak gitu, dengan tujuan ya misalnya untuk menghindari kegiatan-kegiatan perbuatan tidak disukai Allah yang lain kayak gitu. Misalnya tadi kasusnya kita mau melakukan perbuatan baik gitu misalnya, melakukan perbuatan yang dilaksanakan oleh Allah gitu, tapi kita punya rasa malu misalnya, ya saya malu lah dilihat akhwat, takutnya sifat ria kayak gitu. Nah itu beda lagi kasusnya kayak gitu. Jadi nggak semua perbuatan baik itu ya kita harus harus tidak memiliki sifat malu gitu sih. Kalau dari saya seperti itu. Menambahkan aja sih ya tadi kebenaran. Mungkin kasusnya seperti itu kayak gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita merasakan perbuatan baik, kalau misalnya malu karena dilihat orang, misalnya takut ria dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi kalau yang hal jelek ya itu ya harus memiliki rasa malu. Tapi sebenarnya kalau itu bukan malu nggak sih? Gak tahu sih saya juga. Ya itu Gimana? nyambungnya Maria Kang yang tema minggu kemarin. Iya, iya. Jadi ada kondisi tambahan gitu, makin rumit ya. Enggak rumit. Enggak, jujur, tapi memang saya pernah merasakan itu. Ada perasaan malu kayak gitu. Nanti Iya. takut kayak gitu. Ada kan? Iya. Oke. Itu malu ya. Biasanya itu tuh bukan diartikan dengan malu gitu. Biasanya emang sih, memang tadi saya jawab pertanyaannya malu itu apa gitu. Bahwa malu itu kan tadi kayak apa tuh berpendapat bahwa sesuatu sesuatu sifat ya, jika kita tuh apa sih jadinya mulai gini Ngantuk kopi Bismika Allah ahya ya, bismika jadi amut. biasanya malu itu kan sesuatu hal yang negatif gitu, sesuatu perlakuan kita tuh yang negatif gitu. Contohnya kita jatuh gitu kan, nah malu tuh gitu. Tapi kalau misalnya gini nih, misalkan Cristiano Ronaldo kan lagi nendang penalti gitu kan, terpeleset kan, biasanya itu malu kan. Nah, tapi kalau tendangan penalti, tapi kalau gol gitu, kalau bagus tendangannya dan sebagainya gitu, bukan malu tapi lebih keria mungkin. Gitu. Mungkin dari orang tuh lebih, mungkin yang bilang maksud tuh kalau malu karena dilihat perempuan misalkan memang sholatnya gak benar, nah itu benar mungkin malu gitu. Orang malu di sholat dikasih dilihatin perempuan, takut sholatnya gak benar mungkin ya, atau enggak apa gitu, rukunya gak benar dan sebagainya, mungkin itu benar malu. Tapi kalau misalkan gak mau dilihat oleh perempuan karena apa tuh pengen dipuji dan sebagainya, mungkin itu ria gitu. Itu mungkin ya kalau pendapat orang sih gitu, malu. Oke, lanjut dah ke anak baru. Menurut anak baru jadinya kapan? Tadi kalau menurut Satpam BCA katanya tergantung dari apa perbuatannya gitu. Nah, kalau misalkan anak baru gitu, kapan nih kita harus memiliki sifat malu gitu? Ataukah memang sikap malu itu kapan gitu? Apakah memang saat pada jatuh gitu kayak tadi jadi kita keluar sifat malu gitu? Atau gimana sih? Kapan berarti Kang ya? Iya. Kalau saya gini sih kayaknya. Jadi rasa malu tuh bisa berpatok ke hati nurani. Jadi misalnya hal ininya yang keburukan ya, kayak malu maksiat kan pasti ada rasa malu gitu. Malu dilihat orang, atau lagi buat dosa, malu kan pasti kalau ketahuan sama orang. Sedangkan kalau di yang kebaikan tuh kayak yang barusan mau nanya, malu, takut disorakin atau gimana ya. Nah, mungkin patokannya ke hati nurani. Jadi waktu hati nurani bilang itu salah, kayak di yang buruk-buruk itu,
Oh berarti itu eh, rasa malu itu emang, tapi walaupun udah hilang si hati nurani itu pasti tetap ngomong salah. Iya, Walaupun rasa malunya juga kalau nggak tahu gitu di proses pembelajaran, pasti si hati nurani teh bilang harusnya kamu bertanya, bukan. Jadi jangan malu waktu nggak ngerti, seperti itu. Jadi bakal ngedenger ada satu suara batin dari hati nurani lah yang ngasih tahu kapan harus malu atau kapan harus nggak malu. iya, Mungkin iya, itu dari iya. anak baru. Keren, keren, keren. Jadi sebenarnya boleh saya sedikit apa tuh simpulkan, mungkin ya Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya sudah menciptakan itu, udah ada fitrah sebenarnya rasa malu itu. Mungkin saya juga pendapat juga ya oleh anak baru, sebenarnya kita juga tahu ya hati nurani kita tuh sebenarnya ada gitu. Apa tuh nyantol gitu, ada ketika kita melakukan suatu perbuatan baik buruk ataupun baik gitu, ada nyantol tuh, ah ini kayaknya jangan deh, malu deh sebagainya. Jadi benar-benar fitrah rasa malu itu sebenarnya dari manusia itu sendiri sebenarnya ada gitu, sudah dimiliki gitu. Namun ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan ya manusia itu jadinya kebablasan atau enggak kelebihan gitu, jadinya malu-maluin gitu ya. Oke, jadi menurut hati nurani ya, karena memanggil kita juga sebenarnya kapan kita sebenarnya harus malu atau enggak. Oke, keren. Oke. Lanjut lagi nih mengenai fenomena-fenomena. Ada lebih ke fenomena nih sekarang. Jadi kira-kira penyebabnya apa nih sebenarnya? Penyebab kita itu jadi malu-maluin tuh apa gitu? Penyebabnya kita bisa malu-maluin tuh apa, gimana gitu? Karena kan fenomena-fenomena pada saat sekarang tuh di khususnya di media sosial ya gitu. Kayak kayak ya nggak nggak punya malu gitu. Sementara apa yang dikatakan oleh anak baru gitu kan sebenarnya ada rasa malu itu memanggil. Namun fenomena sekarang itu kebanyakan itu tidak sedikit itu orang-orang tuh sudah nggak malu gitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Iya, menurut Satpam BCA ya, yang sudah menguap, silahkan. Aduh, Baterainya nggak seberapa persen, Itu pas satpam. baterai Ini laptop atau baterai apa nih? Baterai tubuh. ini pertanyaan cukup penting nih. Gimana nih kira-kira nih? Kenapa? Iya, siap. Penyebab berarti ya kata kuncinya Iya, penyebab. iyalah gitulah. Jadi paling balik lagi ke hal yang pertama sih, cuman tadi kan kalau hadisnya itu beriringanlah sama iman gitu si malu deh. Kalau nggak salah ada satu hadis lagi gitu Iya. yang ini hadis sahih kalau nggak salah riwayat Imam Bukhari kalau nggak salah. Jadi iman tuh punya 60 cabang. Nah, yang paling tinggi itu la ilaha illallah, yang paling rendah itu menyingkirkan diri di jalanan, dan malu itu termasuk salah satu cabang iman. Nah, jadi ini semakin menegaskan bahwa bahwa malu itu ya bergantung sama keimanan juga. Mungkin tadi kata kasus dari Kang malu-maluin tuh
ketika di medsos udah pada gak punya malu gitu untuk memamerkan sesuatu yang tidak baik atau apa gitu kan, itu malu tersebut lahir karena imannya yang kurang tuh. Sangat mungkin seperti itu ya kalau dilihat dari hadis gitu. Nah, itu kalau kalau perspektif atau sudut pandangnya dari kaitan malu sama iman gitu. Terus dia ada studi kasus yang menarik juga sih dari Kang Malu-Maluin, kayak misalnya tadi apa, CR, aduh saya tadi jadi ingat CR-nya sih, CR Iya, iya, kepleset, iya. nah gitu, CR Nah, kepleset. Mungkin kalau dalam hal tersebut, dalam tema tertentu gitu, CR terpeleset jatuh atau Gilang lagi main hoki bunuh diri bisa gitu iya, ya, iya, iya. Bruno atau meren main ya, CR, Bruno gagal penalti, malu. Ya, oh iya, oh iya iya Bruno ya, baru Bruno kan? ya kita gak bahas itu ya, maaf Oh ini iya, gitu mana-mana. iya, Ya, ya. Eh, itu mungkin malu karena dia melakukan sesuatu yang seharusnya Tidak maksudnya yang hal dilakukan. tidak dilakukan gitu, itu hal-hal hal yang jelek aja gitu, harga gak ada harga diri atau apalah gitu di mata Tapi umum. mungkin tidak menimbulkan dosa gitu kan. Nah, iya iya, Ya, ya gitu deh. itu jadi udah ada standarnya di umum, udah ada kesepakatan bahwa yang seperti itu tuh malu-maluin gitu. Sekelas CR, sekelas Bruno. Bruno, ya emang Nah, berkelas iya, sih. Ya, ya emang betul. pemain berkelas semua ya. Enggak sih, nggak berkelas sebenarnya. Skuad Ferrari super angkot. Ya, ya, ya. Ya, ya jadi itu kan karena ada dari masyarakat umum, meskipun kalau dosa enggak sih ya, karena Ya, ya, ya. itu biasa gitu musimnya. Yang fatal itu yang harus diperhatikan yaitu malu yang iman yang diiringi malu tuh, malu yang diiringi iman. Nah, itu kayak gimana, itu yang penting. Cuman kalau studi kasusnya kayak CR ya kaitannya ke situ tadi. Oke, 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 Hmm. oke. Siap, siap. Nangkap saya. Hmm. Ya, jadi mungkin penyebabnya lebih ke iman ya. Tapi itu malu yang berdampak, perbuatan yang berdampak atau yang menyebabkan ada dosa mungkin ya, Nah, iya. karena iman. Tapi kalau malu yang secara tidak sengaja, hal-hal yang standarnya manusia, misalnya standarnya umum kayak gitu, yang tidak menyebabkan suatu perbuatan dosa, tidak apa-apa mungkin ya, nggak apa-apa kayak gitu ya, malu kayak gitu wajar mungkin ya. Ya itu menurut saya kurang lebih seperti itu. Ya Iya. silahkan dilawan, tidak setuju gak apa-apa. Oke, oke. Keren, keren ini. Sudah Siap, siap siap. kayaknya menerima Iman ya, iman. Oke. menerima kontrak Kang Satpam. Udah biasa Ya, ya. oke, Iya, gimana? begitulah Siap. hidup. Yang lainnya nih kira-kira apa penyebabnya? Oke, gimana Kang Skripsi, boleh, boleh. Penyebabnya apa nih kira-kira? Kalau dari saya sih penyebabnya itu benar, tadi saya sepakat sih sama Kang Satpam yang Oh, kirain kontra. Kirain dong. Gimana? Kirain mau Firmino gitu, jangan CR gitu. Sebetulnya Udah. ya kalau yang Udah. tadi CR itu sebetulnya kita harus bertanya langsung gitu ke CR ya. Sebetulnya ada juga boleh player, jadi enggak ya, ada juga player yang nggak malu gitu. Iya, Harus menerima konsekuensi itu loh. Sebuah sepak bola kan gak selalu berjalan lancana kan, kayak gitu. Nah balik lagi, ketika kita memiliki rasa malu seperti tes, halo, 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 halo. Recording stop deh. In progress. Ini kalau recording stop gitu, ini nyambung nggak sih atau gimana nanti? Masih ada kok, masih nge-record di sini. Oh, masih record ya. Oke, gitu. Kayaknya dipecah deh, dipecah Kang. Iya, mungkin dipecah gitu ya. Waduh. Aduh, cek dulu ya. Kita gak apa-apa. Enggak, takut. Biasanya langsung ada kok kalau misalnya ini.
Kita kan dari Kang tadi tuh apa 12. folder nanti tadi teh cara ngecek Nggak tahu. itu Nggak Kang. baik, nggak apa-apa Gil. Kepecah nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa. Oh ya udah. Santai. Oke. Ya jadi gimana? Lupa lagi yang mana ya? Oh ya tadi kayak CR ya tadi kasus yang tadi menanggapi yang CR. Tadi sih sebetulnya kalau pemain profesional ya sebetulnya tergantung dari pemain itu sendiri kayak gitu menyikapinya seperti apa. Nah apakah sebenarnya ini faktornya di respon dari orang yang melihatnya kayak gitu. Nah itu penting sekali loh. Bukan cuma di CR aja kasusnya. Kayak misalnya yang dulu misalnya kasus artis yang joget-joget ya dulu. Nah, mereka ada orang yang menerima hujatan kan. Nah, justru artis tersebut tidak melakukan itu lagi kayak gitu. Nah, justru pada saat zaman sekarang yang memang dipuji-puji, nah justru banyak hal yang melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah, ini tergantung dari respon kayak gitu. Respon orang yang melihatnya ketika kita melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, maka rasa malu itu muncul. Kayak misalnya Ronaldo gagal gitu. Nah, seorang yang melihatnya itu menerima hujatan, pasti ya memang ada rasa malu gitu. Tapi kalau misalnya, oh hayu nggak apa-apa, misalnya kita responnya positif gitu dari mereka, ya pasti dia nggak bakal ada rasa malu gitu. Langsung malah semangat gitu. Nah itu balik lagi ke respon penyebabnya. Respon dari orang yang melihatnya kayak gitu. Apakah cacian? Nah itu. Nah justru itulah nanti ke solusi itu mah. Jadi mengontrol respon kayak gitu, respon dari orang yang melihat apa yang kita lakukan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya penyebabnya. Siap. Mantap juga ini pendapatnya agak sedikit berbeda gitu. Tapi emang benar ya, respon itu mempengaruhi gitu. Mempengaruhi sifat dari malu ya. Contohnya aja mungkin pacaran mungkin ya. Itu harus Pacaran sudah dianggap biasa ya. Karena respon dari masyarakat umum gitu kan mungkin ya biasa gitu. Jadinya Nah ya itu mungkin kayak betul. gitu ya. Itu responnya juga oke. Nah Sepakat itu orang. agak bahaya itu Kang. Jadi sesuatu yang dibuat standar oleh masyarakat umum dianggap benar Iya. padahal salah. Nah itu. Iya, oke. 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 Menurut anak baru apa ini? Ada nggak penyebab yang lain atau sependapat dengan dua orang tadi gitu? Ini di unmute. Oh ya lupa. Ya, Boleh diulang dulu Kang pertanyaannya? boleh lah, jelas. Oh pertanyaannya ya? Ya. Iya, jadi penyebab dari kita jadi tidak memiliki rasa malu itu apa? Sebab tidak memiliki rasa malu ya. Tadi dari menurut Kang Satpam BCA gitu, karena kurang iman gitu. Kalau dari Kang Skripsi penyebabnya adalah respon gitu, respon dari masyarakat umum gitu mengenai sikap kita itu sebenarnya gimana sih? Iya. Ya gitulah. Gimana menurut Kang anak baru? Mungkin kalau saya lebih ke pikiran dan kebiasaan Kang. Misalnya malu apa ya? Malunya ke hal yang buruk. Si pikiran tuh misalnya mikirin nyobain sekali mah pengen tahu, kan itu si pikiran tuh penasaran gitu pikirannya tuh. Terus karena kebiasaan, karena mungkin bagus gini saya ngerasanya, atau enak gini ngerasanya, cobain lagi kan itu jadi kebiasaan tuh. Tak lama-lama kadang rasa malu teh hilang weh, karena saya sering ngobrol gitu sama teman-teman rokok misalnya ya. Iya. Kalau SD itu mungkin teman-teman suka pada baongnya tuh ngerokok misalnya ya, kan nggak boleh gitu sama orang tuanya. Dulu tuh anak-anak SD sama SMP jarang banget ditemuin ngerokok di
jalan gitu sambil jalan, sambil naik motor, sambil ngerokok gitu kan jarang dulu mah. Kalau sekarang tuh asa sering we gitu, asa si anak-anak tuh kayak biasa weh. Karena dibiasain juga mungkin. Yang kedua, si warga tuh jadi udah biasa we ngelihatnya teh, oh anak-anak ngerokok bangor gening, sekarang udah we. Kalau dulu kan kadang, oh kamu malu-maluin keluarga, dimarahin gitu kan. Ya, Ya ya. mungkin dari pikiran itu sih, pikiran dan kebiasaan. Kalau dari saya mah. Siap. Keren. Ini beda lagi ya. Ini pintar itu ya, otak manusia itu memang keren gitu. Beda-beda pendapatnya. Oke. Berarti yang terakhir nih, tadi sudah mengetahui penyebabnya kayak gini, maka harus kayak gimana dong supaya kita itu tahu sikap malu itu kapan, gimana ya? Ya gitulah. Jadi solusinya kayak gimana nih? Kita menghadapi dari sikap malu ini tuh gitu. Supaya benar lah. Mungkin malu tuh nggak apa-apa ya. Kita nggak punya malu juga nggak apa-apa gitu kan. Dan memiliki malu juga ya harus. Nah, waktu yang tepat mungkin ya. Satu solusi bahwa kita tuh menepati apa sih? Supaya malu ini itu dilakukan pada tempatnya yang benar gitulah mungkin. Jadi kayak gimana, harusnya kayak gimana supaya malu ini ditempati dalam tempat yang benar lah dan waktu yang benar, kayak gitu mungkin. Gimana ya, nggak ada yang mau jawab. Saya tunjuk lagi lah kalau kayak gitu. Gimana Kang Skripsi? Nah, alurnya beda Kembali gimana moderator lah. Oke. Solusi ya. Sebenarnya kalau dari saya yang pertama itu tadi ya, kan dari penyebab udah ada, terus tadi perlawanan lah. Harus bisa menyikapi respon masyarakat dengan baik kayak gitu dalam arti misalnya kalau itu adalah lebih berhati-hatilah dalam menyikapi respon dari masyarakat itu. Karena yang tadi kalau misalnya perbuatan itu salah tetapi respon masyarakat itu biasa aja, yaitu kita harus bisa menyikapinya bahwa ya perbuatan itu tetap salah gitu, kayak gitu. Jangan dilakuin seperti orang lain kayak gitu. Yang menyebabkan ya rasa malu yang kita lakukan itu hilang, rasa malu yang ada pada diri kita hilang. Yang awalnya kita malu nih berbuat pacaran misalnya, tapi karena orang lain melakukan itu dan respon masyarakat biasa aja, ya kita terdorong untuk melakukan itu, justru tidak ada rasa malu gitu. Nah itu yang salah satu contoh kasusnya. Jadi ya pintar-pintar dalam menyikapi respon masyarakat kayak gitu. Kan kita kan udah balik ya tahu hakim dan batil lah, tahu yang benar dan yang salah. Ya jangan sampai dengan adanya respon masyarakat itu ya kita terdorong melakukan hal yang salah kayak gitu. Itu yang pertama. Oke. Dari saya. Terus yang kedua itu solusi untuk rasa malu itu mungkin itu aja dulu dah. Jadi kalau ada tambahan saya tambahin lagi. Boleh. Oke, mungkin dari Kang anak baru. Iya, gimana? Ada sisi yang berbeda atau tidak? Silahkan. Tadi teh gimana pertanyaannya kan? Iya, solusi ya. Supaya kita tuh memiliki sifat dan sikap malu itu di tempat yang benar. Kayak gimana? Mungkin bisa dengan banyak bersosialisasi dan ngobrol biar lebih tahu di masyarakat tuh malu yang benar tuh harus kayak gimana dan
momen-momen gak malu tuh harus kayak gimana. Kadang kan kalau kita ngumpul di kelompok A yang yang mengharuskan kita malu tuh momen-momen kayak gini. Sedangkan kalau ngumpul di B, di kelompok B, justru hal seperti ini tuh kita jangan malu. Nah, dengan banyak bersosialisasi dengan banyak orang, justru kita bisa membandingkan yang malu sebenarnya yang harus kita lakukan tuh momennya yang seperti apa. Jadi ada pembanding lah di masyarakat. Mungkin gitu kan. Oke, keren. Jadi lebih lebih bersosialisasi lagi ya, lebih eksklusif gitu kan, lebih bergaul, lebih mencari ilmu dari yang lain. Oke, ini gimana ini gak ada ini pergi nih. Ya bisa ya. Gimana Tapi ini? kayak gitulah. Keren tadi biar nggak ditanya. Keren deh. Ini boleh ya diikuti gitu. Ini apa tuh tips and tricksnya supaya tidak ditanya gitu ya. Boleh pergi tanpa izin. Bebas. Oke. Gimana ini satpam? Ini tadi itu dulu ya, ngamanin dulu uang. Jadi gimana pergi? Ya, ada misi biasa. Oke, siap. Oke, gimana nih menurut satpam BCA? Satpam BCA. Siap. BCA itu ada singkatannya kan? Apa coba BCA? Aduh, jadi saya harus mikir lagi nih. Kan BCA yang itu. Ya, ini hanya bentuk apa ya, protes satpam BCA. Tahu lah yang lagi viral masa gitu. Ya. Nggak tahu sih, orang baru dengar dari Kang Skripsi tadi yang polisi itu bukan sih? Iya. Iya. Hashtag percuma lapor polisi. Awalnya tuh itu. Oh, iya. Jadi, mendingan polisi ganti aja sama satpam BCA dah. Nah, gitu. Boleh lah. Ya, saya udah mikir. Ya, gimana, Jadi gimana? solusi ya. Kalau saya sih mungkin kembali lagi ke hal yang awal tadi diungkapkan, bahwa malu itu beriringan sama iman, itu dasarnya itu. Nah, ketika diiringkan dengan iman, nanti akan muncul standar yang benar berdasarkan aturan Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu, berdasarkan petunjuk para ulama, sehingga harapan lebih jauhnya gitu, standar yang diterapkan di masyarakat umum juga sesuai dengan standar yang benar gitu. Terlebih Muslim Indonesia kan mayoritas ya, Muslim terbanyak di dunia, maka akan luar biasa jika standar iman tuh, maksudnya standar untuk berbuat malu atau tidak tuh ya berdasarkan iman Islam itu akan luar biasa. Mungkin kenyataannya belum seperti itu, lebih tepatnya gitu ya. Nah, jadi intinya apa solusinya, yaitu mulai dari kita lah, minimal belajar untuk mengiringi hidup atau menjaga iman dalam kehidupan. Nah, nanti outputnya juga ketika kita kapan malu, kapan nggak malu, insya Allah akan benar gitu penerapannya kayak gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Mantap, sungguh luar biasa ini ya. Solusinya bisa nih kayaknya untuk apa tuh, untuk menghasilkan malu yang benar kayak gimana. Oke, ada lagi tambahan yang lain? Gak ada? Kang Skripsi nggak ada tadi katanya, nantilah kalau ada tambahan katanya gitu. Nggak ada. Oke, baik. Kalau kayak gitu saya akan simpulkan pendapat dari akang-akang semua di sini, bahwa sifat malu ini mungkin saya bisa bilang menjadi suatu benteng mungkin ya.
menjadi suatu benteng supaya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang kurang baik mungkin ya. Jadi menurut akang semua di sini bahwa malu ini juga cukup penting ya, supaya kita tidak berbuat seenaknya gitu. Itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua, supaya bagaimana kita memiliki sifat malu ini, yang tadi pendapat dari Kang Satpam BCA ini yang paling dasar, bahwa kita harus memiliki keimanan ya, keimanan dan keyakinan atau ketakwaan yang cukup baik gitu pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan menghasilkan suatu sifat malu yang baik gitu ya. Menurut Kang Anak Baru tadi solusinya lebih banyak bergaul gitu ya, karena bergaul ini akan menghasilkan suatu sudut pandang yang berbeda, sehingga kita tahu nih kapan harus malu di sini atau malu di sana kayak gitu ya. Dan menurut Kang Skripsi solusinya adalah bahwa harus apa tuh apa ya, jadi respon dari masyarakat terhadap perbuatan kita tuh menyikapinya ya, tadi ya, menyikapinya harus hati-hati gitu. Tapi akan sedikit saya tambahkan mungkin dari solusi dari Kang Skripsi ini tuh, sebagai kita nih, sebagai masyarakat umumnya mungkin ada suatu kewajiban bahwa untuk mengingatkan mungkin ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, jika ada suatu perbuatan-perbuatan yang memalukan mungkin ya, yang menyebabkan memalukan, jangan dibiarkan mungkin ya, karena itu menjadi suatu penyebab kebiasaan mungkin ya. Jadinya ya udah kayak biasa. Jadi tugas kita lah semua di sini untuk selalu berdakwah itu ya, betul Kang Satpam BCA, menggiurkan bahwa suatu perbuatan-perbuatan seperti itu yang menyebabkan dosa mungkin yang paling utama harus kita ingatkan supaya tidak menyebabkan malu. Oke. Mungkin cukup sekian podcast hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang dimanapun Anda berada, yang sudah menonton dan yang tidak menonton, harap untuk mensubscribe dan juga komen ya. Jadi nggak ditonton nggak apa-apa, tapi subscribe dan komen boleh lah ya. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, saya kembalikan kepada MC.